Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan memberikan pembahasan mengenai soal yang sudah kalian kerjakan pada tryout ujian sekolah mata pelajaran ekonomi bisnis dan administrasi umum. Oke, kita langsung mulai saja ya. Nah, pada soal tryout kemarin kalian mengerjakan 40 soal yang terdiri dari 20 soal untuk ekonomi bisnis dan 20 soal untuk administrasi umum. Nah, namun karena keterbatasan waktu, nanti tidak akan saya bahas semua. Saya akan bahas soal-soal yang kira-kira kalian mungkin sudah lupa ya, karena ini untuk pelajaran kelas 10. Nah, saya mulai membahas soal untuk nomor 10 ya. Jadi di nomor 10 ada soal di pasar produk kecantikan diketahui fungsi penawarannya adalah QS sama dengan 2P min 200.000. Jika diketahui harga elektronik Rp500.000, maka jumlah barang yang ditawarkan adalah. Nah, soal tersebut adalah soal mengenai fungsi penawaran ya. Jadi rumus dari fungsi penawaran adalah QS sama dengan A plus BP. QS sendiri adalah quantity of supply, jadi itu adalah jumlah barang yang ditawarkan. Kemudian P adalah harga atau price, ya, A adalah konstanta dan B adalah koefisien. Nah, jadi di situ fungsi penawarannya adalah QS sama dengan 2P min 200.000. Nah, sudah diketahui harganya atau price-nya atau P-nya adalah 500.000. Jadi kalian disuruh mencari QS-nya itu berapa. Nah, caranya gampang karena sudah diketahui price-nya 500.000, maka tinggal dimasukkan ke dalam fungsi ya. Jadi, hasilnya adalah QS sama dengan 2P min 200.000 ya, sama dengan 2 dikali 500.000 dikurangi 200.000 ya. Jadi 500.000-nya itu untuk mengganti P ya, sama dengan 1 juta min 200.000 sama dengan 800.000. Maka di sini ditemukan bahwa jumlah barang yang ditawarkan adalah 800.000 unit. Nah, yang perlu kalian perhatikan di sini adalah untuk BP-nya. Kalau BP-nya itu positif, maka itu adalah fungsi penawaran. Sedangkan kalau BP-nya itu negatif, maka itu adalah fungsi permintaan. Nah, di dalam fungsi QS sama dengan 2P min 200.000, BP-nya itu kan 2P ya. Dan itu di situ nilainya adalah positif, berarti itu benar adalah fungsi penawaran. Namun jika dalam fungsi misalnya min 2P seperti itu, maka itu adalah fungsi permintaan. Kemudian soal nomor 11, pada saat harga buku gelatik Rp10.000 per lusin, permintaan akan buku gelatik tersebut sebanyak 10 lusin. Dan ketika harga buku gelatik turun menjadi Rp8.000 per lusin, permintaannya menjadi 16 lusin. Koefisien elastisitas permintaannya adalah, nah, maka pada soal ini kalian disuruh mencari koefisien elastisitas permintaannya. Maka rumus yang digunakan adalah ED sama dengan Q1 min Q0 per P1 min P0 dikali P0 per Q0. Nah, sekarang kita pahami soalnya, kita cari dulu mana yang P0, P1, Q0, dan Q1 ya. Untuk P0 adalah harga sebelum perubahan. Harga sebelum perubahan adalah Rp10.000. Jadi P0-nya adalah Rp10.000. P1 adalah harga setelah perubahan. Oke, kita cari harga setelah perubahan. Jadi di situ ada harga buku gelatik turun menjadi Rp8.000 per lusin. Maka P1-nya setelah perubahannya adalah Rp8.000. Nah, kemudian Q0-nya adalah jumlah barang yang diminta sebelum perubahan. Jadi untuk jumlah barang mula-mula adalah 10 lusin. Nah, kemudian Q1-nya, Q1 jumlah barang setelah ada perubahan ya, setelah ada penurunan harga, jumlah barang yang diminta adalah 16 lusin. Berarti Q1-nya 16 lusin. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ke rumusnya. ED sama dengan Q1 min Q0 per P1 min P0 dikali P0 per Q0 sama dengan 16 min 10 per 8.000 min 10.000 dikali 10.000 per 10 sama dengan 6 per min 2.000 dikali 10.000 per
10. Nah, kemudian untuk gampangannya kita sederhanakan. Jadi di sini saya menyederhanakannya cuma ribuannya dihilangkan. Jadi sama dengan 6 per min 2 dikali 10 per 10 sama dengan min 3 dikali 1, ketemunya adalah min 3. Nah, karena ini koefisien elastisitas permintaan, maka otomatis ketemunya minus ya. Tapi minus itu sebenarnya cuma untuk menandakan bahwa ini slope-nya adalah slope negatif karena untuk permintaan ya. Jadi aslinya ketemunya sama dengan 3. Kemudian untuk soal nomor 12, di situ ada tabel mengenai permintaan dan penawaran gas LPG pada Kota Bima. Nah, kalian disuruh mencari harga keseimbangannya itu terjadi pada harga berapa. Nah, kalian ingat, jadi untuk syarat harga keseimbangan itu terjadi saat QD sama dengan QS atau jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Nah, pada tabel tersebut QD sama dengan QS itu terjadi pada saat harga Rp19.000. Jadi pada saat jumlah permintaan dan jumlah penawaran sama-sama 900 unit. Pada soal nomor 13 ada soal CV bulan purnama menghasilkan baju sebanyak 500 buah per bulan. Untuk membuat baju tersebut, CV bulan purnama menanggung biaya tetap total 6 juta rupiah dan biaya variabel Rp50.000 per baju. Biaya total yang ditanggung CV bulan purnama sebesar. Jadi pada soal nomor 13 kalian harus mencari yang namanya biaya total atau total cost atau TC. Saya ingatkan lagi untuk rumus TC-nya adalah TFC ditambah TVC. TFC sendiri adalah total fixed cost atau total biaya tetap. TVC-nya itu adalah total variable cost atau total biaya variabel. Yang perlu kalian ingat, yang namanya FC atau fixed cost itu sama dengan TFC atau total fixed cost, jadi tidak ada perubahan. Jadi jika diketahui FC-nya adalah misalnya di soal tersebut 6 juta, maka TFC-nya juga sama dengan 6 juta. Tapi untuk biaya variabel, kalau biaya variabel per unitnya diketahui, maka untuk mencari TVC atau total biaya variabelnya perlu dikalikan dengan jumlah barang yang dihasilkan. Nah, pada soal tersebut diketahui jumlah barang yang dihasilkan atau jumlah baju yang dihasilkan sebanyak 500 buah. Jadi Q-nya adalah 500. Kemudian total fixed cost-nya di situ diketahui ada 6 juta rupiah dan di situ diketahui biaya variabel per baju. Jadi di situ diketahuinya adalah variable cost per unit ya atau VC ya, bukan TVC, sama dengan Rp50.000. Nah, ditanyakannya adalah TC. TC sama dengan TFC ditambah TVC. TFC-nya sendiri sudah diketahui 6 juta dan untuk TVC-nya perlu kita cari dulu karena di situ baru diketahui VC-nya. Maka rumus untuk TVC sama dengan VC dikali Q. Ya, jadi secara lengkapnya kita masukkan ke rumusnya. TC sama dengan TFC ditambah TVC. Nah, kemudian TC sama dengan TFC ditambah kurung buka VC dikali Q kurung tutup. Ya, sama dengan 6 juta ditambah kurung buka 50.000 dikali 500 kurung tutup. Nah, kita cari yang dikurung dulu ya. Sama dengan 6 juta ditambah 25 juta. Jadi ketemunya adalah 31 juta. Ya, jadi untuk total cost-nya ketemunya 31 juta rupiah. Kemudian soal nomor 14, PT Sentra Abadi Seluler menghasilkan handphone sebanyak 24 unit. Untuk merakit handphone tersebut, toko ini menanggung biaya tetap 1 juta rupiah dan biaya variabel per unit 1.400.000 rupiah. Jika di pasar harga handphone per unit 1.200.000 rupiah, maka laba atau rugi yang diterima sebesar. Nah, untuk mencari laba atau rugi, rumusnya adalah TR dikurangi TC. TR itu total revenue atau total pendapatan dikurangi TC, yaitu total cost. Jika L-nya nanti ketemunya negatif, maka berarti rugi. Namun jika L-nya ketemunya positif, berarti dia laba.
Untuk mencari L, rumusnya tadi kan TR dikurangi TC. Namun di soal tersebut belum diketahui TR-nya berapa dan TC-nya berapa. Jadi kita harus cari masing-masing TR dan TC-nya dulu. Untuk mencari TR atau total revenue, rumusnya adalah harga jual dikali quantity, ya, atau P dikali Q. Sedangkan untuk TC-nya adalah TFC ditambah dengan TVC. Nah, untuk soal tersebut TVC-nya juga belum diketahui, maka nanti kita harus mencari TVC-nya dulu. Nah, untuk mencari TVC rumusnya jangan lupa yaitu VC dikali Q. Pada soal diketahui Q-nya sama dengan 24, FC-nya adalah 1 juta, namun ingat FC itu sama dengan TFC. Kemudian VC-nya ada 1.400.000 rupiah. Kemudian harga jualnya atau price-nya ada 1.200.000 rupiah. Nah, kemudian kita masukkan ke rumus. Rumusnya adalah L sama dengan TR min TC. Nah, namun di soal belum diketahui TR-nya berapa dan TC-nya berapa. Jadi harus kita jabarkan dulu. TR kita jabarkan menjadi P dikali Q dan TC kita jabarkan menjadi TFC ditambah TVC. Nah, kemudian di dalam soal ternyata belum diketahui juga TVC-nya, maka kita perlu mencari TVC-nya dulu. TVC kita jabarkan menjadi VC dikali Q. Nah, kemudian kita masukkan ke rumus lengkapnya. Ya, jadi rumus lengkapnya menjadi L sama dengan kurung buka P dikali Q kurung tutup dikurangi kurung buka TFC ditambah kurung buka VC dikali Q, kemudian kurung tutup 2 kali. Kemudian angkanya tinggal kita masukkan. Ya, jadi L sama dengan kurung buka 1.200.000 rupiah dikali 24, kemudian kurung tutup dikurangi kurung buka 1 juta rupiah ditambah kurung buka 1.400.000 rupiah dikali 24, kemudian kurung tutup 2 kali. Nah, step berikutnya 1.200.000 rupiah dikali 24 itu kan 28.800.000 rupiah dikurangi kurung buka 1 juta rupiah ditambah hasil dari 1.400.000 rupiah dikali 24, yaitu berapa? 33.600.000 rupiah. Maka kemudian kita hasilkan 28.800.000 rupiah dikurangi hasil dari 1 juta ditambah 33.600.000 rupiah, yaitu 34.600.000 rupiah, ya. Kemudian ketika kita kurangi ternyata hasilnya adalah negatif 5.800.000 rupiah, ya. Jadi ketemu L-nya adalah negatif, maka ini berarti PT Sentra Abadi Seluler itu mengalami kerugian sebesar 5.800.000 rupiah. Kemudian soal terakhir yang saya bahas yaitu soal nomor 15, yaitu toko manis menjual berbagai jenis boneka. Toko ini mengeluarkan biaya tetap sebesar 2 juta rupiah. Ya, jadi FC-nya adalah 2 juta rupiah dan biaya variabel atau VC-nya sebesar 100.000 per buah. Kemudian boneka tersebut dijual dengan harga 200.000 rupiah per buah. Kalian disuruh mencari titik impas atau BEP atau break even point dalam unitnya. Nah, jadi di dalam soal tersebut sudah diketahui FC-nya adalah 2 juta rupiah, VC-nya adalah 100.000 rupiah, dan untuk price-nya atau P-nya adalah 200.000 rupiah per buah. Nah, untuk mencari BEP dalam unit, rumusnya adalah FC per P min VC. Nah, di situ masing-masing FC, P, dan VC itu sudah diketahui semua, jadi tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya, ya. Jadi sama dengan 2 juta rupiah per 200.000 rupiah dikurangi 100.000 rupiah sama dengan 2 juta rupiah per hasil dari 200.000 dikurangi 100.000 adalah 100.000, ya. Jadi ketika dibagi 2 juta dibagi 100.000 sama dengan 20.
Jadi ketemu BEP-nya atau titik impas dalam unitnya adalah pada saat 20 unit. Nah, demikian pembahasan jawaban dari soal tryout 1 Ekonomi Bisnis dan Administrasi Umum. Jangan lupa dipelajari kembali pelajaran kelas 10 untuk Ekonomi Bisnis dan Administrasi Umum. Dibuka-buka lagi bukunya. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.